Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Bu Guru di hari Jumat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita. Kali ini kita akan belajar materi agama kita yaitu tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang, masih di bab 1 ya. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita saksikan video pembelajaran Bu Guru berikut ini dengan seksama ya. Baik, sebelum kita belajar, sebaiknya kita memulai kegiatan kita atau kita harus sebelum belajar itu berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki agar kami berkembang. Bantulah kami dalam pelajaran ini agar kami menyadari kehendak dan rencanamu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah berdoa kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Oke. Nah, sekarang sebelum Bu Guru akan jelaskan tentang apa itu perkembangan atau pertumbuhan, Bu Guru akan memberikan kalian sebuah ilustrasi bagaimana perkembangan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Anak-anak bisa saksikan pada gambar di depan kalian. Di sini ada gambar anak-anak dari dia masih kecil hingga menjadi kakek nenek. Nah, untuk melalui tahapan tersebut, kita menyebutnya dengan tumbuh dan berkembang. Jadi kita sebagai laki-laki dan perempuan dimulai dari bayi atau balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian baru kita akan menjadi orang tua seperti kakek, nenek. Oke? Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Di samping itu, perkembangan terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya. Selain makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada orang tua, saudara, guru, teman, dan masyarakat. Kemudian perkembangan itu ada dua jenis, ada yang secara fisik, ada yang secara psikologis. Jadi perkembangan secara fisik itu misalnya badan kita semakin besar, semakin gemuk, semakin tinggi, semakin kurus, atau dan banyak lagi. Nah, bisa juga tenaga kita semakin kuat. Sedangkan perkembangan secara psikologis itu misalnya berkembangnya berbagai kemampuan, sifat-sifat manusia. Nah, untuk kemampuan ada dua jenis. Yang pertama ada kemampuan jasmani dan kemampuan rohani. Yang pertama Bu Guru akan sebutkan contoh kemampuan secara jasmani. Yang pertama ada bernyanyi, menari, dan berolahraga. Bu Guru yakin kalian semua mempunyai kemampuan jasmani seperti itu ya. Berikutnya kemampuan dalam jenis rohani. Yang pertama berdoa, yang kedua kita harus mencintai sesama, dan yang ketiga mau menolong sesama manusia. Nah, setelah itu Bu Guru akan menjelaskan menceritakan sebuah cerita tentang talenta yang diambil dari kitab suci, dari kitab suci di bab di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, Bu Guru mulai cerita ya. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Sebelum berangkat, ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang pertama, ia memberikan 5 talenta. Orang yang kedua diberikannya 2 talenta, dan yang seorang lagi diberikannya 1 talenta. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu, pergilah tuan itu ke luar negeri. Sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba itu ke rumahnya masing-masing.
Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama dibuat juga oleh hamba yang menerima 2 talenta, sehingga ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Lama kemudian pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba kedua yang menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, ini uang 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Yang terakhir datang hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut-takut ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini kepunyaan Tuan." Maka marahlah tuan itu. "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia, hamba yang tidak berguna itu, ke dalam tempat yang gelap dan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, seperti itu cerita perumpamaan tentang talenta. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Guru tanyakan sebagai tugas agama kalian ya. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Baik, kita lanjut ya. Nah, ternyata materi kita sudah habis. Bu Guru akan merangkum dari awal hingga akhir pelajaran hari ini ya. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak bakat, dan ada yang memiliki sedikit bakat. Setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki perlu dikembangkan. Orang yang banyak memiliki bakat dan kemampuan dituntut lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu. Ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan orang yang hanya memiliki sedikit bakat dan kemampuan tentu dituntut pula usaha yang keras, tetapi tidak seberat orang yang memiliki banyak bakat dan kemampuan. Ia juga harus berusaha untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya akan menyesal di kemudian hari. Jadi anak-anak, oleh karena itu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, kita harus mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki dengan tidak boleh berputus asa, seperti itu. Nah, untuk anak-anak ingat, jadi Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing.
kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkannya. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat atau kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan nama Tuhan yang mengaruniakannya. Seperti itu. Baik, karena pembelajaran agama kita sudah selesai untuk hari ini, maka kita harus menutup kegiatan kita, belajar kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantulah kami supaya kami berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu supaya berguna bagi kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran yang Bu Guru berikan dengan baik dan seksama. Oleh karena itu, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bu Guru berikan, anak-anak harus mengerjakan tugas agama yang Bu Guru berikan di Google Classroom nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.